Gue mau bahas match Indonesia lawan Cina yang tadi. Jujur li, ini sangat mengecewakan. Yang dimana kita kalah 2-1. Fair aja, di babak pertama kita mainnya jelek banget. Sumpah ini bener-bener match terjelek kita, dimana kita lawan even kita waktu main sama Australia di kandang pun gak sejelek ini gitu. Ini bener-bener jelek banget. Dan yang gue kritik adalah, yang terutama adalah pemilihan line up dari STY, di mana dia taruh kiper Martin Pasya, still lah. Terus dia masukin Asnawi sebagai wingback. Terus di tengah itu ada Hilhurst, Itses, Verdong, Shane diberi kesempatan, Ragnar, Nathan, Ivar, Witan, Strike di depan. Nah, dimana yang biasanya kita tahu waktu match kita lawan Bahrain di babak kedua kita main bagus, dimana di tengah itu Itses, Rido sama Hilgers. Terus wingbacknya Sandy Walsh yang bermain berkali-kali cukup bagus banget juga. Dan juga gue agak heran kenapa Eliano Reinders malah nggak dimasukin, karena dicoret gitu. Terus juga Witan pun mainnya jelek banget juga. Kenapa nggak pasang Malik Rizaldi yang benar-benar terbukti di match lawan Bahrain walaupun dia sempat cedera dan luka di kepalanya, tapi dia bisa deliver dan mainnya cukup bagus gitu. Terus juga di tengah pun mencadangkan Tom Haye. Kalau gue bilang match ini siapa yang salah, jelas taktik pemilihan pemain dari STY. Dimana kita kecuri 2 gol di babak pertama itu di menit ke-21. Itu murni kesalahan Shane Patinama, yang harusnya memang kalau di posisi seperti itu dia halau bolanya, tapi dia tahan sampai corner kick. Dia coba nahan bolanya supaya out gitu, tapi kembali lagi itu beresiko gitu. Dan ya still Shane tetap manusia, memang dia bikin kesalahan itu, tapi kesalahan ini cukup fatal yang dimana terjadi gol di babak. Terus gol yang kedua pun juga itu kan kesalahan juga, memang istilahnya Itses masuk tapi Hilhurst tidak menutup posisinya. Itses maju ke depan tapi Hilhurst tidak menutup posisinya dari Itses gitu, dan terjadilah gol kedua 2-0 di babak pertama. Ya so far jujur aja di babak pertama itu jarak pemain terlalu jauh karena murni tidak ada yang saling cover posisi. Terus juga aliran bola mati, yang dimana ini mungkin harus tamparan keras banget untuk STY. Kenapa harus mencadangkan Tom Haye? Terbukti banget waktu kita lawan Australia, dimana Tom Haye dicadangin, baru masuk di babak kedua itu bener-bener aliran bola kita jelek banget, dimana tidak ada jenderalnya di tengah karena peran Haye ini penting. Nathan dan Ivar. Nathan berkali-kali di babak pertama main di tengah, dia kurang nyaman gitu kalau tandemnya, walaupun Ivar Jenner dia sering passing ke belakang, visinya itu minim lah, tidak ada kreativitas di tengah kalau Tom Haye dicadangin. Hilgers bikin blunder, gue nggak tahu kenapa dicadangin, digantikan di babak kedua itu Rizky Ridho. Terus juga masukin Witan, digantikan Marcelino. Terus Shane digantikan sama Tom Haye. Jadi Tom Haye di tengah, Nathan di posisi wingback. Nah babak kedua kita cukup oke gitu, lumayan. Kita memang dari segi statistik di babak pertama maupun kedua kita unggul position, kita unggul on target, shoot juga. Tapi ya fair aja, kita mainnya jelek banget. Bahkan passing kita pun juga 600 banding 194. Ya passing akurasi kita cukup bagus lah dibanding Cina. Yang dimana ini yang jadi masalah dengan timnas kita. Berkali-kali kita itu anti klimaks. Ketika waktu itu kita klimaks lawan di U23 terutama, yang kita kalah sama Guinea, yang dimana kita menang sama Korsel, terus kalah sama Uzbek, terus ngedrop kalah sama Guinea. Memang banyak faktor, kembali lagi dimana kita bisa curi poin dari 4 tim yang peringkatnya di atas kita gitu, dan harus kalah dari juru kunci Cina. Fair aja, maksudnya agak lucu gitu, karena ya ini this is football, kembali lagi pemain pada off day dan kita juga mainnya jelek banget. Dan ini kemudian mungkin gue rasa kesalahan taktik dari STY, bukan taktik sih, kesalahan pemilihan line up lah kalau gue bilang. Dimana sementara Jepang imbang sama Australia gitu, jadi Australia di peringkat kedua, Saudi baru lawan Bahrain. Kalau Saudi sama Bahrain bisa imbang, mereka bisa dapat
5 poin gitu, dimana masih ada peluang memang untuk 3-4. Kalau 2 forget it lah, gue rasa susah gitu. Tapi untuk peringkat ketiga dan peringkat keempat itu masih bisa dikejar, dimana kita cuman selisih 2 poin sama Australia yang di rank 2 gitu. Ataupun Arab Saudi misal menang sama Bahrain, mereka dapat 3 poin, 7 poin, ya kita masih bisa terbuka gitu peringkat ketiga dan peringkat keempat gitu. Dan ini sayang banget, harusnya kita bisa curi 3 poin lah di sini, dimana kalau kita dapat 6 poin kita udah ada di peringkat kedua gitu. Sayang banget anti klimaks. Dan ya so far gue rasa nggak ada Tom Haye di tengah. Kalau cadangin Tom Haye, forget it lah, kita pasti akan susah gitu. Susah untuk kreativitas itu minim banget di tengah. Asnawi juga, sorry to say untuk Asnawi, gue lebih prefer Kapten Itses karena dia bagus speakingnya, terus juga jiwa leadershipnya ada di Itses. Asnawi atau Jordi, gue rasa gue lebih prefer Itses sebagai kapten. Dan Asnawi jujur aja banyak sekali bola mati di Asnawi, banyak sekali hilang bola. Dia coba ngelewatin, minim sekali crossing, dimana ketika Asnawi digantikan Arhan itu deliver banget permainan gitu. Sementara Asnawi, sorry to say, kenapa ini tim udah jadi gitu. Maksudnya yang waktu melawan Bahrain di mana strike di depan Ragnar dan juga Malik Rizaldi itu bermain cukup bagus. Di tengah juga Tom Haye sama Ivar. Dan di belakang itu Itses, Hilgers, atau Rizky Ridho, Verdong di wingback. Verdong pun off day banget di match kali ini. Beberapa kali salah passing. Dan sorry to say, kenapa harus dirombak gitu. Mungkin STY bereksperimen pengen bermain lebih menyerang dengan squad ini, tapi sorry to say nggak jalan gitu. Dan juga ini apa ya istilahnya, fatal lah. Yang harusnya kita bisa dapat curi poin 3 poin, malah kita yang kehilangan 3 poin gitu. Cina gak bagus banget, mereka crossingnya jelek, passingnya jelek. Mungkin kalau defense oke lah. Kenapa mereka lebih defense, lebih low defense? Karena memang mereka unggul 2-0 dari babak pertama gitu. Jadi ya susah banget untuk membongkar. Dan dimana Tom Haye bisa cetak gol di menit 86, itu pun berkat throw in-nya dari Arhan gitu. Jadi ya ini tim gak jalan gitu. Dengan squad yang line up yang dirombak lagi, ini tim gak jalan gitu. Maksudnya eksperimen kadang kalau misalnya dalam posisi begini, kenapa harus eksperimen pemain gitu. Ya gue bingung sih sama STY kali ini, jujur aja gue bingung. Dan ya apapun itu hasilnya, kita masih punya peluang untuk 3-4. Tapi ya ini sungguh lucu dan mengecewakan untuk gue, karena kita harusnya bisa curi poin di Cina, malah kita kalah, kehilangan poin sama Cina gitu. Tim yang dimana lawan-lawan yang udah kita lawan jauh di atas mereka. Cina kalah semuanya, tapi kita kalah dari Cina gitu. Itu yang harusnya gak bakal terjadi lah. Tapi ya udah, football is football. Dan mungkin ini shock terapi untuk timnas kita, yang dimana kita cukup bermain imbang dan cukup dianggungkan, yang dimana harusnya istilahnya kita punya peluang menang. Mungkin ada terkesan meremehkan, atau mungkin faktor-faktor lain, para pemain lagi off day juga. Dan line up yang sering tergantikan ini pun juga ya susah gitu. Harusnya memang kita butuh pemain kayak Tom Haye di setiap matchnya gitu. Tidak fair kalau misalnya gini, kalau misalnya Tom Haye mau dicadangin, ya minimal lu tancap gas dulu lah di babak pertama dengan mainkan Tom Haye gitu. Di menit 80-70 baru diganti gitu. Tapi kalau dia dicadangin belakangan, ya hasilnya terbukti kita minim kreativitas. Itu sering banget kita cuman ke kiri, ke kanan. Dan Asnawi pun juga kontrolnya jelek. Shane malah blunder. Pemain-pemain yang diberi kesempatan itu malah gak deliver. Nathan pun di tengah juga minim kreativitas juga, ketika dia ditaruh di kiri lebih oke gitu. Tapi ya kembali lagi ini tamparan sih untuk timnas kita, dimana kita harus berjuang lebih ekstra lagi. Nextnya kita akan ketemu Jepang dan Saudi. Itu memang harus bisa curi poin sih, atau mungkin kita bisa nahan imbang Jepang, walaupun susah gitu. Memang Jepang imbang sama Australia, tapi fair aja, itu susah. Dan di match yang harusnya kita menang, kita malah kalah gitu ya. Ya kembali lagi ini kesalahan lah dari STY. Ya oke lah, video kali ini segitu dulu. Dan gue kecewa jujur, karena harusnya kita dapat 3 poin, tapi kita malah kehilangan poin. Dimana
sering banget tim ini ketika udah punya harapan besar untuk menang atau apa segala macam, anti klimaksnya itu sering banget hilang gitu. Ya still tim ini masih lebih berproses, tapi kita tetap harus dukung timnas kita apapun itu keputusannya, dan ini murni kritik dan sangat disayangkan lah. Oke, segitu dulu video kali ini, see you di video selanjutnya.